Wah, itu tuh yang lama ditunggu-tunggu. Akhirnya kelihatan juga. Dari balik awan muncul objek keabu-abuan sebesar seperempat kalinya bulan purnama. Tapi sayangnya, kita nggak akan bisa lama-lama melihatnya. Benda angkasa ini terakhir kali terlihat 33 tahun yang lalu. Dan kita perlu nunggu 33 tahun lagi sampai objek ini kembali muncul. Tellus masih jadi planet misterius dan kita perlu menguliknya lebih dalam. Sekian lama, bumi telah mengitari matahari sebagai pusat tata surya kita. Bisa dibilang, tata surya kita termasuk tempat yang cukup stabil. Pergerakan Jupiter, Saturnus, Mars, dan planet lain sangat selaras dan teratur di masing-masing orbit. Tapi rupanya, kejadian menggemparkan juga pernah terjadi. Planet lain telah memasuki orbit bumi. Gak ada yang tahu pasti asal-muasalnya, karena planet ini gak termasuk 7 planet lain di tata surya kita. Meski sudah ada teknologi canggih yang bisa melacak asteroid, meteorit, dan benda luar angkasa lain, para ilmuwan masih was-was saat mengamati objek bulat super besar tiba-tiba melesat menuju bumi. Awalnya, mereka mengiranya sebagai asteroid besar yang mungkin akan menabrak bumi. Dan seluruh manusia sudah mengantisipasi situasi terburuknya karena semuanya sudah terlambat. Tapi, saat posisinya sudah sejauh jarak bumi ke matahari, yaitu kira-kira 150 juta kilometer, objek besar itu langsung berganti arah. Kita pun jadi tahu jarak terdekatnya segitu dan ukurannya kurang lebih sebesar bumi. Ada 3 kriteria yang harus dipenuhi agar benda langit layak disebut planet, yaitu bentuknya bulat, mengorbit bintang induk, dan gak mengorbit objek langit lain, seperti planet. Orbitnya juga harus jelas dari tiap protoplanet, planetesimal, atau kompetitor planet lain. Para ilmuwan telah melacak orbit planet baru, kemudian menamainya Tellus, atau kata Latin dari bumi. Saat Tellus memasuki orbit bumi, gaya gravitasinya berubah, lalu kedua planet menghasilkan orbit baru berbentuk tapal kuda. Keduanya diperkirakan berada di area orbit yang sama di sekitar matahari. Dengan kata lain, bumi dan Tellus gak mengorbit dalam bentuk lingkaran, tapi masing-masing planet bergerak di tepi lintasan tapal kuda, menghasilkan bentuk bulan sabit yang saling berhadapan seperti cincin yang terbelah dua. Misalnya, Saturnus dengan 2 satelitnya, Janus dan Epimetheus. Kedua satelit ini bergerak di sekitar Saturnus dengan orbit tapal kuda sejauh 150.000 km atau tepatnya di luar cincin utamanya. Jarak terdekat keduanya yaitu 15.000 km. Selama bertahun-tahun, berita di media tetap adem ayem. Tapi kemudian terjadi peristiwa misterius. Publik pun mulai heboh lantaran ingin tahu kelanjutannya. Sekolah, kantor, dan kampus mulai ditutup. Sementara kita menunggu arahan selanjutnya. Orang-orang awalnya ketakutan, tapi kemudian mulai bersemangat setelah tahu objek itu ternyata planet baru yang serupa dengan bumi. Wah, berarti sebentar lagi kita dapat planet tetangga baru nih. Para ilmuwan meyakini Tellus pernah seorbit dengan planet lain di tata surya lain. Semua planet di tata surya kita punya orbitnya sendiri, tapi bisa juga sih kalau di tata surya bentuknya nggak sama. Saat 2 planet berdekatan dalam satu orbit, salah satunya bisa terlontar ke suatu tempat, atau malah tertarik ke bintang induknya oleh gaya gravitasi yang berinteraksi di kedua planet. Kalau gaya gravitasinya saling tarik-menarik, kedua planet akan saling mendekat. Kemudian, duar, terjadi tabrakan dahsyat. Atau bisa juga kedua planet menempati satu orbit, lalu menghasilkan orbit tapal kuda seperti bumi dan Tellus. Hal seperti ini nggak cuma terjadi sekali. 4,5 miliar tahun yang lalu, saat tata surya kita baru terbentuk selama puluhan juta tahun, ada objek luar angkasa sebesar Mars bergerak menuju bumi, kemudian menabraknya. Menurut salah satu teori, bumi menarik serpihan planet itu menuju orbit, kemudian menghasilkan bulan. Tabrakan itu kemungkinan telah memicu terbentuknya permukaan bumi. Malahan, batuan tertua yang telah ditemukan di bumi masih lebih muda dari umur sebagian meteorit. Di Uranus, juga kemungkinan telah terjadi tabrakan besar. Miliaran tahun yang lalu, objek luar angkasa berukuran 2 kalinya bumi terus mepet ke Uranus muda. Ia menabrak si raksasa gas dengan kekuatan penuh sampai miring, tapi nggak sampai hancur. Akibatnya, arah putaran Uranus jadi miring, nggak sama seperti planet lain. Tata surya kita terbentuk oleh gravitasi yang menarik awan gas dan debu. Kondisi saat itu sangat gak menentu, dan sejumlah serpihan terus-terusan menabrak planet yang sedang terbentuk.
dua planet nggak akan mungkin menempati orbit yang sama karena kondisinya nggak akan stabil. Lintasannya juga mungkin nggak stabil, sehingga kondisi di situ jadi amburadul dan nggak menentu. Makanya, keberadaan Tellus juga nggak bisa kita anggap remeh meskipun kondisi bumi saat ini masih aman-aman aja. Bisa aja kan tabrakan dahsyat itu bakal terjadi dalam waktu miliaran tahun? Menurut konsep titik Lagrange, ada 5 titik khusus di mana gravitasi planet dan matahari saling setimbang. Dengan memperhitungkan massa planet dan matahari, kita akan bisa memprediksi gerakan orbitnya. Tapi, dari kelima titik ini, yang stabil cuma 2. Kalau kondisi di ketiga titik lain berubah, konsekuensinya bisa bikin ngeri. Selain itu, di titik L4 dan L5 banyak terdapat asteroid. Raksasa gas punya ribuan asteroid, tapi planet kita cuma punya satu asteroid 3753 Creunia dengan lintasan tapal kudanya. Kondisi seperti ini nggak akan selamanya stabil. Tapi kalaupun memang begitu, berarti dua planet bisa berada dalam satu orbit. Kala rotasi dan revolusi planet akan lebih lama. Kita juga akan kesulitan nentuin tanggal di kalender karena kondisi antariksa berubah-ubah dan planetnya masih menyesuaikan diri dengan orbit baru. Iklimnya tetap sama untuk sementara waktu, mungkin mirip-mirip dengan kondisi di Tellus, karena jarak kita ke matahari masih sama. Rupa dan kondisi Tellus sangat mirip dengan bumi, jadi kemungkinan kita akan bisa hidup di situ. Jarak terdekat Tellus tercapai setiap 33 tahun sekali. Kemudian, planet ini akan bergerak di belakang matahari dan kita bisa ngumpulin data terkait kondisi di situ. Saat lagi happy-happy mau pindah ke planet baru, tiba-tiba ada fenomena menarik. Untuk pertama kalinya, kita menerima pesan dari luar angkasa. Pesan itu berupa frekuensi radio dalam bahasa yang nggak dikenal. Sembari mencoba memahami pesan tersebut, kita juga perlu nyiapin misi kunjungan pertama. Makhluk apapun yang udah mencoba berinteraksi dengan kita, pasti nggak mau cari ribut. Tempat asal mereka jauh banget loh. Dan untuk pertama kalinya, kita akan pergi ke Tellus. Pesawat luar angkasanya udah siap tuh. Setelah 9 hari terbang, pesawat ini akan sampai di planet tujuan. Para jurnalis mulai berkerumun. Sejumlah orang bersorak-sorai dan kamera siap menyala. Oke, tinggal menunggu waktu. Hari ini, Tellus muncul di titik terdekatnya selama beberapa saat dan mungkin sampai beberapa hari ke depan. Jadi, waktu kita sangat mepet. Semoga kita bisa berinteraksi dengan temenan, bekerja sama, atau menjelajahi tempat baru bersama. Sejauh ini kita cuma bisa ngelihat foto yang diambil oleh para ilmuwan dari kejauhan. Kemungkinan di Tellus ada banyak air, dan menurut para peneliti, di situ juga ada air terjun dan danau yang jauh lebih dalam dan lebih luas. Bisa jadi, di dalamnya juga ada organisme unik yang nggak kita miliki. Para ilmuwan memperkirakan di situ ada gunung berapi yang mungkin lebih tinggi dan lebih jumbo dari gunung berapi terbesar di tata surya kita, Olympus Mons. Diameternya aja 600 km. Angin di Tellus juga mungkin sangat kencang seperti di Venus, yang 50 kali lebih kuat dari kecepatan rotasinya. Siapa tahu di situ juga ada es air, sama kayak di seluruh tata surya kita, dan bahkan sebagiannya terhampar di kawah bulan dan Merkurius. Mungkin nggak ya kalau ukuran Tellus akan berubah? Seperti Merkurius yang permukaannya bertebing dan berlereng kecil. Jadi planet ini perlahan terus menyusut. Tellus mungkin punya pegunungan tinggi seperti Pluto. Meski nggak tergolong sebagai planet lagi, pegunungan beresnya sangat menawan, bahkan setinggi 3.300 meter. Dan hari ini, kita akan mencari tahu semuanya. Semoga lancar deh! Bumi. Batu ketiga dari matahari. Si planet biru. Pasti kenal kan? Atmosfernya terdiri dari sekitar 78% nitrogen, 21% oksigen, dan 1% argon, uap air, serta karbon dioksida. Keseimbangan yang pas agar makhluk hidup bisa bernapas. Cuaca di sini juga sempurna bagi kehidupan, gak kayak di tempat-tempat seperti Saturnus, Merkurius, atau objek langit lainnya di tata surya kita. Berkat kombinasi ini, kita punya troposfer. Ini adalah bagian terpadat atmosfer di planet kita dan tebalnya 8 hingga 15 km. Ini adalah lapisan atmosfer yang selalu memengaruhi cuaca kita dan menjamin kondisi yang tepat untuk kehidupan dan adanya perairan. Bumi duduk di jalur orbitnya, mengurus urusannya sendiri, berputar mengelilingi matahari, sampai dor! Venus dan Mars mendekat dan mengganggu bumi kita. Mereka mau menemani bumi yang kesepian.
Dua objek langit yang relatif besar dan bergerak menuju bumi ini punya dampak yang mengerikan bagi bumi, dimulai dari perubahan jalur lintas orbitnya. Orbit planet-planet di tata surya harus tetap seimbang agar tak ada yang rusak. Nah, kalau ada objek besar yang mendekati bumi, orbit kita pasti akan keluar jalur. Planet-planet ini akan berputar satu sama lain sehingga menyebabkan banyak bencana alam. Ini juga akan memengaruhi waktu rotasi kita yang berpotensi memperlambatnya. Hari tak akan berjalan lancar, melainkan melambat. Hewan yang bergantung pada siang hari perlu menyesuaikan lagi jam biologisnya. Hewan nokturnal juga perlu mencari cara untuk mengatasi malam yang panjang. Manusia sudah beradaptasi cukup baik dengan waktu 24 jam sehari. Waktu ini sendiri hanyalah konstruksi manusia untuk mengukur sesuatu. Kita akan kesulitan tidur dan menyesuaikan diri dengan hari yang panjang ini. Hewan laut mengandalkan aliran arus alami untuk bermigrasi di lautan. Dengan mendekatnya Mars dan Venus, mereka juga perlu menemukan jalur baru. Burung yang bermigrasi ke negeri lain sepanjang tahun juga akan bingung dan gak tahu harus apa. Secara umum, suhu bumi akan naik dan gelombang panas besar-besaran serta perubahan iklim permanen akan terjadi. Ini membawa kita ke masalah berikutnya, panas. Kenaikan suhu yang radikal akan mengubah segalanya menjadi gurun tandus. Musim kemarau akan terjadi sepanjang tahun, terutama karena Venus ada di dekat kita. Sebagian besar planet kita akan mengering dan tak akan cocok untuk bercocok tanam. Venus itu panas. Ya, benar-benar panas. Meski bukan planet terdekat dari matahari, Venus masih yang terpanas. Suhu di Venus mendekati 480 derajat Celcius yang akan melelehkanmu seperti es batu. Tanah di Venus umumnya datar, mungkin karena suhunya. Venus panas karena atmosfernya tebal dan memerangkap gas berbahaya di dalamnya. Jika Venus mendekat ke arah kita, gas-gas itu akan masuk ke atmosfer kita dan membahayakannya. Mars alias planet merah sangat dingin. Suhu ini mungkin tetap sama jika dia mengelilingi bumi. Mars juga rumah bagi gunung berapi aktif terbesar di tata surya yang membuat gunung Everest sekecil semak jika dibandingkan dengan pohon. Dengan ketidakstabilan yang tinggi ini, suatu hari gunung itu mungkin bangun dan meletus. Mars punya atmosfer yang sangat tipis sehingga suhunya dingin. Gravitasinya sangat mirip bumi. Mars bahkan sangat dingin dan punya lapisan es di kutub yang diselimuti karbon dioksida. Sama seperti Merkurius, kamu hanya bisa bertahan di sana asalkan bisa menahan napas dan berada di titik tepat di antara matahari terbit dan terbenam. Ketiga planet yang mengorbit satu sama lain ini akhirnya akan bertabrakan. Tinggal menunggu waktu saja. Dan bulan yang cuma menggantung seperti lalat di dinding menjadi tak berarti hingga akhirnya terlempar dan planet lain akan menangkapnya ke orbitnya. Atau dalam kasus yang mengerikan, bulan akan menabrak salah satu dari dua planet pengganggu tadi. Bumi akan mengalami gelombang pasang super ekstrim. Dua planet baru yang berputar mengelilingi bumi ini akan menyebabkan ketidakseimbangan besar sehingga gravitasi kita menjadi tak kendali. Tiap gelombang pasang akan lebih besar dari yang sebelumnya dan akan menutupi lahan-lahan kering. Banyak pulau kecil yang tersebar di lautan akan tenggelam. Kota-kota pesisir juga akan menjadi rumah bagi ikan. Negara-negara datar pada umumnya akan butuh perahu untuk sarana transportasi. Bendungan dan tanggul tak akan cukup untuk menghentikan air masuk. Setiap orang harus pindah ke tempat yang lebih tinggi untuk menghindari banjir. Dengan iklim yang makin panas, tudung es kutub akan mencair seperti es krim di hari musim kemarau yang terik dan menaikkan level permukaan air. Dalam beberapa bulan, seluruh Arktik akan mencair. Eits, tunggu, masih ada lagi. Kerak bumi akan aus karena ketidakstabilan permukaan bumi dan fluktuasi gravitasi. Sebagian besar kerak bumi terdiri dari oksigen, artinya kita sebenarnya berjalan di atas udara. Kita mungkin mengalami lebih banyak gempa bumi daripada sebelumnya, dan gunung-gunung berapi dorman akan bangun dari tidur nyenyaknya. Langit akan tertutup abu dan melumpuhkan penerbangan. Tak ada yang bisa melakukan perjalanan lewat laut atau udara. Impor dan ekspor akan tamat. Iklim keseluruhan akan menjadi lebih panas seperti di Venus. Masa ketiga planet yang mengorbit satu sama lain ini bahkan mungkin tak sengaja menarik planet dan objek lain untuk ikut bergabung. Jadi, bagaimana jika Jupiter juga ikutan? Jupiter adalah planet terbesar di tata surya.
Sebagai gambaran, bumi akan seukuran buah anggur jika Jupiter seukuran bola basket. Jupiter juga punya badai terbesar yang bisa kita lihat. Ini dikenal sebagai bintik merah, tempat yang ukurannya 2 kali ukuran bumi dan diselimuti badai mirip hurikan yang sudah berlangsung ratusan tahun. Saat selesai menonton video ini, badai ini pasti masih terjadi. Karena planet ini sangat besar, gravitasinya pasti lumayan kuat. Jupiter juga punya banyak bulan. Beberapa di antaranya adalah sekecil bumi kita. Takkan ada jarak yang pas di antara planet-planet ini. Bulan-bulan Jupiter akan terlempar keluar jalur dan tersangkut di planet lain di sekitarnya. Beberapa bulannya mungkin bertabrakan satu sama lain, menyebabkan puing-puingnya menyebar kemana-mana. Gravitasi kelompok planet ini akan menarik komet untuk memasuki atmosfer dan berpotensi menabrak bumi. Kadar oksigen akan menipis, jadi keruntuhan kerak bumi akan terus berlanjut. Lapisan ozon juga akan rusak, membuat gelombang ultraviolet besar memasuki atmosfer kita. Kita tak akan bisa keluar terlalu lama tanpa perlengkapan pelindung dan tangki oksigen. Peradaban manusia akan berubah drastis. Kita akan hidup di dalam kontainer pelindung yang menyediakan udara bersih dan sinar matahari yang aman dan tersaring. Tempat ini harus cukup kuat untuk menahan gempa yang sering terjadi. Kita akan menanam banyak tanaman untuk menyokong kehidupan sampai kita meninggalkan bumi. Karena pada akhirnya, planet-planet ini akan bertabrakan. Langkah selanjutnya adalah membuat roket besar untuk menerbangkan kita keluar dari bumi. Dengan Mars, Venus, dan Jupiter berputar di dekat kita, tak akan mudah untuk melakukannya. Semua puing-puing antariksa akan menghalangi kita untuk keluar dari area zona luar angkasa. Satu-satunya tempat aman di luar wilayah ini adalah jutaan kilometer jauhnya, di mana hanya ada satu planet. Kondisi di planet itu mungkin tak cocok untuk menopang kehidupan, tapi manusia akan punya teknologi untuk mendarat di mana saja dengan gravitasi yang sama dan membangun tempat perlindungan yang tepat. Akhirnya, Mars, Venus, Bumi, dan Jupiter akan bertabrakan dan pecah seperti telur. Mirip telur dadar antariksa besar. Jangan lupa, bulan juga akan menabrak, pecah, dan bercampur. Tapi kita sudah jauh dari sana saat itu. Semoga. Hanya ada satu bintang di tata surya kita, matahari. Dan semua planet mengorbit bintang ini. Tapi ada juga sistem dengan sebuah planet yang mengorbit dua matahari. Misalnya, Kepler 16b berupa tempat yang keras dan dingin yang terdiri dari setengah batu, setengah gas. Tapi yang paling keren, kalau kamu mengunjungi planet ini, kamu akan melihat dua matahari terbenam dan punya dua bayangan. Astronom sepertinya menemukan hal lebih langka dan lebih aneh lagi. Mungkin ada planet yang mengorbit 3 bintang sekaligus. Sistem bintang JW Orionis jaraknya sekitar 1.300 tahun cahaya dari planet kita. Itu terdiri dari 3 cincin jingga, terbuat dari debu, dan berada di dalam satu sama lain. Di tengah sistem ini, kamu bisa melihat 3 bintang. 2 bintang ini binari, yang artinya 2 bintang ini mengorbit satu sama lain. Bintang ketiga mengelilingi 2 bintang itu, dan ilmuwan menemukan bahwa 3 cincin itu tidak sejajar. Cincin paling dalam berayun lebar dalam orbitnya, dan cincin terluar memiliki kemiringan 38 derajat. Jadi astronom memiliki 2 teori. Teori pertama mengatakan putusnya cincin ini terjadi karena 3 matahari menciptakan torsi di tengah seluruh sistem. Torsi adalah gaya gravitasi yang selalu bekerja menuju pusat. Tapi beberapa waktu kemudian teori ini dicoret. Turbulensi dalam cincin ini kurang kuat untuk membuktikan teori ini. Teori kedua mengatakan bahwa fenomena ini bisa terjadi karena sebuah planet terbentuk di dalam salah satu cincin ini. Sebuah planet muda bisa memengaruhi keseimbangan gravitasi sistem 3 cincin itu dan menjadi penyebab 3 cincin itu sangat terpisah jauh. Ada celah besar dalam awan debu dan berdasarkan ukurannya, planet yang kita bicarakan pasti berupa raksasa gas besar seukuran Jupiter. Semua benda angkasa terbentuk karena gravitasi menarik materi. Jika ada rotasi sedikit pun di awal, kecepatan putaran meningkat seiring waktu, terutama saat sebuah benda mulai jatuh. Itu sebabnya semua benda angkasa berputar, termasuk partikel debu dan bahkan lubang hitam. Lubang hitam kehilangan massa karena sesuatu yang disebut radiasi Hawking. Horizon peristiwanya menjadi semakin kecil, tapi proses ini sangat amat lambat. Horizon peristiwa lubang hitam adalah point of no return, itu seperti batasan yang mengelilingi lubang hitam. Dan tidak ada apapun termasuk cahaya dan radiasi bisa keluar begitu menyeberangi batasan ini. Rata-rata lubang hitam butuh miliaran kali umur alam semesta untuk menghilang sepenuhnya.
Galaksi Bima Sakti kita juga mungkin memiliki lubang hitam supermasif, tapi kita tidak dalam bahaya. Salah satu lubang hitam besar terdekat, V4647 Sagittari, kemungkinan besar berjarak 20.000 tahun cahaya. Mengamati dampak lubang hitam aman dilakukan dari kejauhan. Masalah dimulai saat kamu terlalu dekat karena gaya gravitasinya yang luar biasa besar. Galaksi bisa saling menelan, itu salah satu cara galaksi berkembang seiring waktu. Tetangga terdekat kita disebut Andromeda dan saat ini menelan salah satu galaksi satelitnya. Dulu, Andromeda menelan setidaknya 2 galaksi satelit. Banyak gugusan bintang tersebar di seluruh galaksi ini. Andromeda pasti mencuri bintang-bintang ini dari galaksi lain. Ilmuwan akhirnya berhasil mengidentifikasi bintang-bintang itu. Bintang-bintang ini ditemukan di penggabungan galaksi yang terjadi miliaran tahun lalu. 10 miliar tahun lalu, galaksi kita juga mengalami tabrakan. Itu sebabnya sekarang halonya tidak seperti halo yang dimiliki galaksi spiral lain. Awalnya, ilmuwan mengira itu beberapa tabrakan kecil, tapi kemudian mereka sadar bahwa sebagian besar benda angkasa di Bima Sakti ini berasal dari satu sumber. Galaksi lain bernama Enceladus lah yang bertabrakan dengan Bima Sakti. Galaksi Bima Sakti dan Andromeda mungkin bertabrakan, tapi itu tak akan terjadi dalam 4,5 miliar tahun ke depan. Neutrino adalah partikel netral listrik yang sangat kuat sampai bisa melewati berkilo-kilometer timah dan tidak akan ada yang menghentikannya. Beberapa melewati tubuhmu saat kamu menonton ini. Neutrino terbentuk di reaksi nuklir di dalam bintang hidup dan di ledakan supernova saat bintang meledak. Partikel-partikel ini hampir tidak memiliki massa dan partikel ini butuh kurang dari 3 detik untuk mencapai permukaan matahari. Lalu, itu bisa mencapai planet kita hanya dalam waktu 8 menit. Ada planet TOI 1231b yang jaraknya sekitar 90 tahun cahaya dari bumi. Planet ini mirip dengan Neptunus dan itu adalah sebuah raksasa gas. Tapi menariknya, planet ini kemungkinan memiliki atmosfer yang kaya. Planet ini lebih dari 3,5 kali ukuran bumi dan sedikit lebih hangat dari kita dahulu, 50 derajat Celcius. Planet ini mengorbit bintang Katai merah yang jauh lebih kecil daripada matahari kita, tapi bintang ini juga jauh lebih tua. 1 tahun di planet ini hanya 24 hari bumi. Meskipun dekat ke bintang induknya, planet ini relatif dingin. Itu karena bintangnya ada di sisi lebih dingin juga. Astronom berpikir mereka melihat awan di atmosfer planet misterius ini dan mungkin itu terbuat dari air. Sistem bintang dan planet ini menjauh dari bumi dengan cukup cepat. Itu sebabnya ilmuwan dengan mudah mendeteksi atom hidrogen yang terlepas dari atmosfer planet ini. Ya, artinya planet ini mungkin memiliki ekor. Lubang hitam hipotetis adalah benda angkasa aneh yang merupakan kebalikan dari lubang hitam. Cahayanya sangat terang dan pertama disebutkan oleh Einstein dalam teori gravitasinya. Seringkali ilmuwan membicarakan lubang putih dalam konteks lubang cacing. Ada sebuah teori yang mengatakan lubang hitam seperti semacam titik masuk menuju terowongan yang membawamu melewati ruang dan waktu. Kalau begitu, lubang putih mungkin jalan keluar yang berada di tempat lain di alam semesta. Di sisi lain, lubang putih belum tentu harus menjadi jalan keluar dari lubang cacing. Itu bisa juga tayangan ulang gerakan lambat terbentuknya lubang hitam awal. Jadi, pembentukan lubang hitam dimulai dengan bintang besar tua. Setelah jatuh karena beratnya, bintang itu biasanya berubah menjadi lubang hitam. Tapi terkadang, proses kuantum tidak mengubah bintang menjadi lubang hitam. Sebaliknya, itu membuat lubang putih yang mulai memuntahkan materi bintang tadi. Tapi sejauh ini, hanya teori. Beberapa planet seperti Mars dan Venus memiliki cuaca cukup ekstrem dengan badai kencang. Dan sekarang hurikan ruang angkasa yang sama kuatnya mungkin telah datang ke bumi. Itu adalah massa udara yang berputar-putar, lebarnya sekitar 1000 km. Satelit menemukan hurikan itu ratusan kilometer di atas kutub utara di atmosfer atas bumi. Hurikan itu bukan menjatuhkan air, tapi elektron. Peristiwa itu berlangsung hampir 8 jam sebelum akhirnya berhenti dan hurikan itu berputar berlawanan arah jarum jam. Mungkin aja ada samudra yang tersembunyi di bawah permukaan satelit yang mengelilingi Uranus. Ilmuwan juga telah meneliti samudra di bulan Jupiter, Europa, dan bulan Saturnus, Enceladus. Samudra-samudra ini tersembunyi di bawah kerak es satelit-satelit itu. Uranus memiliki 27 satelit, 5 diantaranya sangat besar. Itu adalah Umbriel, Titania, Oberon, Miranda, dan Ariel. Pada tahun 1980-an, saat orang-orang mengirim Voyager 2 untuk mengambil foto
foto dari 5 satelit ini, ilmuwan menemukan bahwa satelit-satelit itu memiliki banyak kawah dan mengandung es dan batu. Foto-foto yang didapatkan oleh para astronom juga menunjukkan tanda air dalam bentuk cair. Itu keluar dari kedalaman satelit dan membeku di permukaannya. Salah satu penjelasan paling masuk akal adalah samudra itu ada di bawah permukaan karena satelit bergerak mengelilingi planet, medan magnet planet itu menariknya. Seperti itulah satelit berada di orbitnya, tarikan ini menghasilkan aliran listrik yang berubah menjadi medan magnet. Medan magnet itu disebut induksi dan samudra di bawah permukaan mungkin penyebab medan induksi ini bisa dihasilkan. Saturnus dikenal dengan cincinnya, tapi Neptunus, Uranus, dan Jupiter juga memiliki cincin loh. Di saat yang sama, Saturnus memiliki hal yang sangat spesial yang tidak pernah kita lihat di planet lain. Badai heksagon besar yang bergerak di kutub utara planet ini, masing-masing sisinya hampir sepanjang 12.500 km. Area itu sangat besar sampai muat diisi 4 bumi. Berdasarkan citra termal, pola awan heksagonal ini turun ke atmosfer Saturnus sekitar 100 km. Planet ini sembunyi di balik awan tebal dan sinar matahari tidak bisa menembusnya. Itu sebabnya astronom tidak bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi di sana. Tapi ada beberapa teori, Saturnus adalah raksasa gas dan saat memanas, gas di dalam planet menyimpang lebih jauh. Energi besar dilepaskan bersamaan gas itu yang membuatnya naik, mengembang, dan kehilangan kepadatan. Proses yang sama menyebabkan hurikan dan tornado di planet kita. Di Saturnus, gas berputar keluar dari zona bertekanan tinggi yang berada di lapisan luar Saturnus. Dan gas ini memancing badai besar berbentuk unik seperti itu.